e-channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa channel TV rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan mudah-mudahan amal-amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini menjadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua termasuk orang-orang yang bisa meraih pahala Ramadan, meraih ampunan dan berkah juga rahmatnya. Namun di antara sekian banyak amal-amal kita, atau di antara sekian banyak orang yang beramal ibadah, ternyata ada kelompok-kelompok, ada golongan-golongan orang-orang yang amalnya itu sia-sia. Amalnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ada orang-orang yang amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk kepada golongan yang amalnya tertolak. Makanya pada kesempatan ini saya ingin sedikit menyampaikan ya, agar kita semua bisa mawas diri, mudah-mudahan kita tidak tergolong kepada golongan ini. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Bahwa amal manusia itu ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tampak, ada amalnya, ada catatannya dan sebagainya. Tapi dijadikan oleh Allah bagaikan debu yang berterbangan. Artinya hangus, lenyap semuanya. Kenapa? Karena orang-orang tersebut tergolong kepada orang-orang yang amalannya ditolak. Yang pertama, yang amalannya ditolak adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan, berbuat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah kepada Rasulullah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Ya Muhammad, kalau engkau berbuat syirik, engkau menyekutukanku, tentu akan hilang, akan lenyap amal-amalmu. Ini kesyirikan merupakan dosa yang paling besar yang sangat harus kita jauhi ya oleh kita semua, sehingga kita akan selamat dari golongan yang tertolak amal ibadahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada golongan orang-orang yang bersikap munafik di dalam beragama. Orang munafik itu biasa dia menampakkan amal tapi hatinya tidak meyakini, menampakkan kebaikan tapi hatinya bertentangan dengan kebaikan itu. Ini sifat orang munafik yang memiliki dua wajah. Satu wajah berhadapan dengan orang yang beriman, satu wajah yang lain dia berhadapan dengan orang-orang yang kafir. Ini orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di dalam keraknya neraka. Alangkah celakanya kalau kita termasuk orang yang munafik. Salatnya malas-malas, kemudian zikirnya sedikit, dan salatnya juga yuraunan nasa. Dia hanya ingin dilihat oleh manusia, hanya ingin penilaian manusia, ya, bukan ingin penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap orang-orang munafik. Jangan sampai kita memiliki sikap seperti itu. Yang ketiga, orang-orang yang tertolak amal ibadahnya adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Orang-orang yang meninggalkan kewajiban utama dalam Islam. Kenapa? Dengan meninggalkan sholat, amal yang lainnya akan binasa, akan musnah. Karena sholat merupakan amal yang pertama kali bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholatnya beres, sholatnya baik, maka faqad anzaha wa aflaha. Maka dia beruntung dan dia sukses di akhirat nanti. Kalau sholatnya rusak, maka dia celaka dan merugi orang itu. Oleh karenanya, sebanyak apapun amal ibadahnya, kalau dia meninggalkan sholat,
rusak salatnya, maka amal yang lain tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, orang yang akan tertolak amal ibadahnya adalah orang-orang yang dia itu tergolong pengikut aliran sesat. Mengikuti aliran sesat, aliran yang menyimpang dari Islam, ya. Misalkan ada Syiah, ada Ahmadiyah, itu mereka tidak diterima oleh Allah amal ibadahnya. Karena yang terima adalah yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian orang yang kelima adalah orang-orang pelaku perbuatan yang bisa membatalkan keislaman. Misalkan seseorang keluar dari Islam, murtad, atau seseorang menghina ajaran Islam, menghina Allah, menghina Rasul, menghina Al-Quran, ya. Ini termasuk perbuatan yang membuat dia itu batal keislamannya. Otomatis amal perbuatannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, termasuk orang yang amal perbuatannya tidak diterima adalah orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Atau dia juga suka mengungkit-ungkit kebaikan, sehingga kebaikannya tidak dibalas oleh Allah karena diungkit-ungkit, pahalanya di dunia saja. Kemudian orang-orang yang tidak mengimani takdir, mendustakan kepada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa golongan yang termasuk orang-orang yang ditolak amal ibadahnya. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk salah satu dari golongan tersebut. Kita selamat dari sifat-sifat orang-orang yang ditolak amalnya. Ya, demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Hasbi Al-Ansori mengucapkan selamat berbuka puasa. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iChannel.